Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai cara menghapus informasi pribadi di hasil pencarian Google. Penasaran? Yuk simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai cara menghapus informasi pribadi di Google. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama-tama kita akan ngebahas bahwa ini merupakan update terbaru dari Google. Jadi Google memberikan opsi untuk kita nge-delete informasi pribadi kita yang tersebar di Google ya. Update terbaru ini dilakukan tanggal 27 April tahun 2022 ya, sekitar sebulan yang lalu. Nah, teman-teman bisa baca, ini ada artikel dari Michelle Chang ya, dan dalam artikel ini ngebahas mengenai perluasan kebijakan Google yang ada sebelumnya. Jadi memang opsi ini udah ada diberikan Google sebelumnya, tapi dengan adanya update tanggal 27 April tahun 2022 ini, kebijakan tersebut diperluas dan mencakup lebih banyak hal. Buat teman-teman yang penasaran, bisa baca langsung di halaman resminya Google, alamatnya ini ya. Nah, oke, itu dia update terbaru dari Google. Sekarang kita masuk ke pembahasan secara lebih dalam bagaimana cara menghapus data pribadi kita yang tersebar di Google. Sebelum kita lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih sebenarnya sasaran dari Google untuk melakukan update terbaru ini. Yang pertama tentu aja Personally Identifiable Info atau PII. Nah, informasi personal ini maksudnya adalah informasi yang secara langsung bisa mengidentifikasi individu, misalnya nama, alamat, KTP, alamat email, dan lain-lain. Atau informasi kedua yaitu informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu bersama dengan elemen data yang lain. Jadi secara tidak langsung gitu ya. Contohnya bisa banyak, tapi nanti akan kita bahas ya. Nah, itu yang pertama. Sasaran dari Google itu adalah Personally Identifiable Info. Nah, yang kedua itu adalah doxing. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu apa itu doxing ya. Doxing itu dari kata drop dokumen atau drop docs, makanya disingkat dengan doxing. Nah, apa itu doxing? Doxing itu adalah menyusun dan merilis berkas informasi pribadi seseorang. Artinya berkas ini atau informasi ini sebenarnya bersifat pribadi atau rahasia, tapi orang tersebut menyusunnya, berusaha mendapatkannya, kemudian merilisnya secara terbuka sehingga informasi rahasia tersebut diketahui oleh umum. Nah, doxing ini adalah bentuk cyberbullying yang menggunakan informasi sensitif atau rahasia, pernyataan atau catatan untuk pelecehan, paparan, kerugian finansial, atau eksploitasi lain dari individu yang ditargetkan. Jadi ada dua hal yang menjadi sasaran Google sehingga Google memberikan kebijakan baru ini. Nah, oke, lanjut ya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Google? Yang pertama, Google itu bisa aja menghapus URL hanya untuk query yang menyertakan nama Anda. Nah, misalnya gini ya, kalau ternyata ada orang yang secara terang-terangan mempublish foto KTP teman-teman. Nah, ketika di Google atau dicari nama teman-teman, misalnya Wawan Kurniawan Wawan gitu ya. Dicari di Google, ternyata muncul gambar tersebut di Google. Nah, kita bisa memberikan permintaan kepada Google agar hasil pencarian tersebut tidak dimunculkan di Google. Itu yang pertama. Tapi dengan catatan, ini hanya menghapus hasil pencarian Google, bukan menghapus filenya, bukan menghapus data tersebut dari website yang mempublishnya. Jadi beda ya. Ini hanya menghapus hasil pencarian Google aja. Nah, yang kedua, Google bisa menghapus URL tersebut untuk semua query. Artinya dengan query apapun, dengan kata kunci apapun, teman-teman nggak bakal menemukan hasil pencarian tersebut. Nah, ini lebih aman ya sebenarnya ya, kalau bisa gitu ya. Nanti ada kita bicarakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Google agar Google mau menghapus hasil pencarian tersebut. Oke, yang terakhir bisa aja Google menolak permintaan teman-teman. Nah, ini tentu aja kalau ternyata setelah ditinjau permintaan teman-teman itu tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa aja sih syarat-syaratnya? Nah,
ada persyaratan khusus untuk kasus-kasus tertentu ya. Nah, ini persyaratan untuk menghapus informasi pribadi yang udah terlanjur terpublish. Yang pertama, agar Google dapat mempertimbangkan konten tersebut untuk dihapus, itu harus ada dalam konten tersebut menyertakan nomor identifikasi atau ID, atau bisa aja KTP gitu ya. Nah, misalnya ada sebuah postingan yang menampilkan KTP teman-teman, atau paling enggak nomor KTP-nya. Nah, itu bisa dimintakan kepada Google untuk dihapus dari hasil pencarian Google. Nah, oke, ini contohnya ya. Kalau teman-teman cari di Google, ketik aja KTP misalnya gitu ya. Kemudian cari di gambarnya. Nah, ini kan ada banyak banget hasil pencarian KTP ya. Nah, ini kalau memang ada orang yang nakal gitu bisa dimanfaatkan untuk pinjaman online misalnya ya. Jadi bisa berbahaya banget. Nah, kalau ternyata teman-teman ada menemukan yang seperti ini di kata pencarian teman-teman, misalnya nama teman-teman Kanada Kurniawan gitu, teman-teman ketik nama teman-teman di Google, terus ada KTP teman-teman, nah itu sebaiknya segera dilaporkan ke Google aja agar tidak dimunculkan lagi oleh Google. Selain itu ada nomor rekening bank, kemudian nomor kartu kredit, nah ini paling bahaya ya, nomor kartu kredit atau foto kartu kredit, kemudian gambar tanda tangan tulisan tangan. Jadi ada ya beberapa orang yang membuat gambar berupa JPG misalnya tanda tangannya agar mudah untuk urusan kantor. Nah, itu bisa aja dilakukan, tapi ternyata kalau tanda tangan itu terpublish secara tidak sengaja, nah itu bisa dimintakan kepada Google untuk dihapus. Kemudian gambar dokumen ID, catatan secara pribadi, terbatas, resmi seperti catatan medis misalnya. Nah, ini bahaya banget ya kalau tersebar. Kemudian informasi kontak pribadi, misalnya alamat fisik, nomor telepon, dan alamat email, serta yang lainnya. Nah, dan satu hal yang juga bisa menjadi syarat untuk terhapusnya informasi tersebut itu adalah kredensial login rahasia. Misalnya teman-teman ada mencatat informasi login Google teman-teman gitu kan, dan ternyata informasi itu terpublish. Nah, itu bisa dimintakan kepada Google untuk dihapus dari hasil pencarian Google. Nah, ini ya syarat-syarat untuk informasi pribadi. Nah, selanjutnya itu adalah persyaratan untuk menghapus konten doxing. Nah, ini beda ceritanya ya. Kalau yang sebelumnya itu hanya mempublish informasi pribadi. Tapi kalau teman-teman khawatir mengenai tindakan doxing, maka nah ini beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, info kontak Anda ada atau terpublish ya. Yang kedua itu ada kehadiran ancaman eksplisit atau implisit, atau yang kedua, panggilan untuk bertindak secara eksplisit atau implisit bagi orang lain untuk menyakiti atau melecehkan teman-teman. Nah, ini kalau doxing. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, dan saya rasa memang ini agak sulit ya terpenuhi, nah teman-teman bisa pakai pilihan yang pertama, yaitu penghapusan informasi pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, oke, sekarang kita bahas ya. Bagaimana cara agar konten tersebut bisa dihapus oleh Google? Yaitu dengan melakukan atau mengajukan permintaan penghapusan informasi pribadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, ini adalah form yang akan diberikan oleh Google kepada teman-teman untuk diisi. Nanti setelah teman-teman mengisi form ini, teman-teman tinggal posting ke Google dan akan mendapatkan jawaban langsung dari Google. Nah, teman-teman bisa mengajukan secara pribadi atau teman-teman bisa melakukan pengajuan melalui perwakilan resmi teman-teman untuk mengajukan permintaan penghapusan ya. Nah, setiap perwakilan resmi perlu menjelaskan bagaimana mereka memiliki wewenang untuk bertindak atas nama teman-teman. Nah, penting, ini harus dicatat ya, Google hanya akan meninjau URL yang teman-teman atau wakil teman-teman kirimkan dalam formulir. Nah, kalau memang ada lebih dari satu, teman-teman harus cantumkan dalam formulir. Nah, teman-teman harus cek ya, misalnya ada website A yang menampilkan informasi teman-teman. Nah, teman-teman harus cek secara seksama berapa URL yang menampilkan informasi pribadi tersebut. Karena kalau teman-teman tidak menyantumkan URL-nya, maka kemungkinan besar itu tidak akan ditinjau oleh Google. Nah, kalau ternyata ada 10 halaman, kemudian teman-teman hanya melaporkan 5 halaman, maka 5 halaman sisanya itu tidak akan dihapus oleh Google. Nah, ingat ya, jadi teman-teman juga harus hati-hati. Jangan sembarang membuat laporan, tapi periksa lebih dulu. Periksa secara seksama, gitu ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Caranya tinggal
kunjungi link berikut ini ya. Nah ini ya, support.google.com/web search troubleshooter, kemudian angkanya itu ya 9685456. Nah, perlu teman-teman ketahui, begitu teman-teman menghubungi Google ini melalui form ini, maka Google akan segera meninjau dan menghubungi teman-teman. Teman-teman pasti akan langsung dikabari oleh Google. Nah, Google akan meminta informasi lebih lanjut kalau mereka memerlukannya. Nah, kadang mereka perlu informasi ABC, teman-teman harus sediakan. Bahkan Google bakal memberi petunjuk ya apa yang harus dilakukan agar laporan teman-teman ini bisa langsung segera ditanggapi oleh Google. Nah, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan tentang tindakan apapun yang diambil oleh Google. Baik itu tindakan penghapusan atau bahkan tindakan penolakan ya, kalau ternyata laporan teman-teman ini nggak cukup syaratnya menurut Google. Jika permintaan tidak memenuhi persyaratan penghapusan, maka Google juga akan menyertakan penjelasan singkat. Kenapa kok form teman-teman atau permintaan teman-teman ini tidak bisa dikabulkan? Masalahnya apa gitu ya? Kurangnya apa atau kurang bukti apa gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ditolak, nah, teman-teman bisa mengirim ulang kalau teman-teman ada materi tambahan atau bukti tambahan gitu ya. Misalnya, kalau percobaan pertama teman-teman kurang bukti gitu ya. Nah, ternyata 3 hari berikutnya teman-teman dapat bukti baru. Nah, teman-teman bisa mengajukan kasus ini lagi agar Google segera menghapus hasil pencariannya tersebut. Oke, jelas ya? Semoga aja informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, mungkin itu aja video saya pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.